Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tumbangnya Tukang Sihir. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 19 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari ke rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mereka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami tidak sembarangan menyebut nama Tuhan Yesus yang hanya di mulut, tapi sesungguhnya Yesus tidak menyatu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas nama Yesus penuh dengan kuasa. Tak kala Yesus dianggap sebagai komoditi, Yesus sebagai Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Lalu ada orang yang suka mengkoleksi kekuatan-kekuatan berbagai macam agama. Lalu mengkoleksi kekuatan apapun, dan mereka termasuk disebut dengan kelompok para penyihir. Para penyihir dan para petenung itu bukan mereka juga yang tidak percaya kepada iman Kristen. Penyihir petenung ini pada prinsipnya dia memakai kekuatan apapun yang bisa kemudian membuat dia mendapatkan manfaat. Penyihir dan petenung pada prinsipnya kalau kita lihat di dalam Alkitab dan pada zaman sekarang, sifatnya itu adalah mencari nafkah, bisnis. Yaitu bisnis dengan mengatasnamakan dia bisa menyembuhkan orang dengan kuasa tenung dan kuasa sihirnya. Bisa menyelesaikan problem-problem hidup manusia dengan kuasa tenung dan kuasa sihirnya. Sehingga kita mengatakan mereka yang melakukan hal itu ada 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi artinya apa? Dia mengatasnamakan nama Tuhan Yesus mencoba untuk mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Roh itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu, siapakah kamu? Apa yang terjadi? Apakah rohnya itu keluar? Yang terjadi justru sebaliknya, orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Pada poin ini sahabat seperjalanan, Yesus punya kuasa. Tetapi Yesus punya kuasa tidak serta-merta kuasa itu akan hinggap dan ada serta berada dalam hidup kita. Seseorang yang tidak sepenuhnya ada di dalam Kristus hanya mengatasnamakan Kristus, bukankah itu banyak terjadi dalam kehidupan ini? Kita melihat ada banyak orang yang kemudian menyimpan berbagai macam keyakinan dan agama di rumahnya. Dia simpan seluruh keyakinan, tokoh-tokoh spiritual, orang-orang hebat, rumahnya dianggap kalau semakin banyak kekuatan yang ada, maka semakin baiklah dia. Sementara kita tahu dengan jelas Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Keluaran 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Memperlakukan Tuhan dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini adalah satu fakta yang terjadi bagaimana anak-anak Sekewa yang memakai nama Yesus, roh jahatnya justru bertanya balik, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Yang terjadi roh jahatnya bukan yang keluar, mereka yang dikatakan dalam Alkitab digagahi, mereka dikuasai, lalu mereka telanjang, lari, dan luka-luka. Apa yang firman Tuhan katakan dalam bagian ini? Bahwa Yesus yang kita sembah bukanlah sebuah aset, Yesus yang kita sembah bukanlah sebagai sebuah keuntungan harta benda, yang kita bisa pakai kapan aja sesuai dengan kemauan kita. Yesus adalah roh, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah penguasa, Yesus pemilik segala-galanya, alam semesta dan seluruh ciptaannya yang adalah Alfa dan Omega dari kekal sampai kepada kekal. Sehingga memperlakukan Kristus bukanlah sesuatu yang dengan mudah diperlakukan dengan semaunya. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, berhati-hatilah mengucapkan nama Tuhan. Berhati-hatilah tatkala kita memakai kuasa Tuhan. Selama kehidupan kita jauh dari Tuhan, kita mungkin bukan penyihir, kita bukan tukang tenung, kita bukan memakai roh jahat. Tetapi kalau hidup kita sesungguhnya tidak ada di dalam Kristus, lalu kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, lalu memakai nama Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi, atau bahkan memakai nama Yesus untuk menipu orang lain.
Kita seringkali bertemu dengan orang-orang dalam dunia bisnis, sesama anak Tuhan, sesama orang percaya kepada Yesus, berikanlah diskon. Sesama anak Tuhan, masa kamu kirim barang kepada saya, kamu tidak percaya? Lalu memakai nama Tuhan dengan sembarangan untuk sebuah kepentingan. Bahkan saya termasuk yang tidak setuju kalau kita kemudian datang belanja kepada orang yang kita kenal sesama anak Tuhan. Janganlah minta diskon berlebihan, yang normal-normal saja. Mengapa? Bukankah kita dipanggil untuk memberkati? Kalau kita membeli berarti kita punya uang yang cukup. Kalau kita ingin mendapatkan barangnya, tentu yang bersangkutan juga ingin mendapatkan keuntungan. Permasalahan dia kemudian bagaimana ingin memberkati dengan uangnya, apakah diberikan perpuluhan kepada gereja membantu orang lain, itu adalah hal yang lain. Tetapi jangan menekan orang percaya dengan memakai nama Yesus demi kepentingan pribadi. Ada juga anak-anak muda yang kemudian berpasangan, kita sama-sama anak Tuhan, mari kita menikah. Tetapi sesungguhnya dia hanya menyebut nama Tuhan, hidupnya jauh dari Tuhan. Karakternya, kehidupannya, tanggung jawabnya, kesetiaannya, komitmennya, cintanya tidak tulus. Orang seperti demikian tentu tidak boleh untuk dinikahi. Orang seperti demikian hanyalah memakai nama Yesus buat kepentingan pribadi, termasuk para penyihir-penyihir ini. Tetapi kita melihat ada para penyihir yang setelah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, mereka justru berbalik kepada Tuhan. Ayat 19-20, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, kemudian mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, para penyihir, para petenung itu kemudian bertobat. Dia membakar kitab-kitabnya. Dan firman Tuhan katakan nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bukan uang yang mudah dan murah. Dan Tuhan memberikan semua sesuatu yang terbaik buat setiap kita masing-masing yang mau bertobat. Dan hidup kemudian yang mau diubahkan oleh Allah. Biarlah kita hidup semakin boleh percaya. Jangan sembarangan memakai nama Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.